Fatul, Mbak Intan dan Mbak Ali serta rekan-rekan penelitian yang lain. Pagi ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman biosistem. Tadi sebelum mulai acara ini, saya sempat berdiskusi secara singkat terkait dengan kendala yang kita hadapi dalam pembangunan jalan Lamongan ini. Dan sebelumnya juga Pak Ramana sudah sempat melakukan sounding sekilas kepada teman-teman sistem terkait kendala kita. Dan paralel pada hari ini juga Pak Ramana akan melakukan pembahasan dengan tim dari BGTS untuk memperoleh masukan-masukan juga dan teknis-teknis terkait dengan penanganan di Jalan Sana. Baik, saya pikir tadi karena di awal sudah saya jelaskan sebelum rapat Zoom ini dimulai, mungkin kami mohon dari biosistem mungkin dapat memperkenalkan ada papan dan mungkin dapat memberikan masukan kepada kami atau kita berdiskusi terkait dengan kondisi bisa masuk link juga. Iya, saya akan ke Pak tanah yang ada di Jalan Utara Lamongan yang sedianya awalnya dibangun dengan tikungan biasa, tapi karena kekhawatiran kami terkait dengan kondisi daerah sekitar yang memiliki histori tanah lunak, kita telah melakukan penyelidikan tanah dan memang kami menemukan hal bahwa ini rencana pembangunan jalan lingkar utara Lamongan itu pun memiliki karakteristik tanah dasar yang sudah kami merasa perlu untuk mendapatkan bukan yang banyak terkait dengan desain kami ke depannya. Mungkin dari teman-teman biosistem bisa dapat menyampaikan secara garis besar pengalaman selama ini seperti apa, nanti mungkin bisa memberikan masukan terhadap apa yang sedang kami alami atau kami hadapi. Kami persilakan dengan Pak Andri ya Pak. Pak Andri, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Andri dari tim Biosistem. Kebetulan hari ini saya bawa dengan rekan-rekan ada Bu Asmi, ada Pak Yoga, dan Bu Is, Pak. Kita akan coba mempresentasikan terkait pekerjaan di preloading atau preloading mobil vakum, karena kita di sini memang spesialis penanganan tanah lunak yang akan kita bisa dilakukan. Supaya lebih jelas. Mohon izin Pak Ramana, tadi suaranya terdengar jelas tidak Pak? Masih jelas. Jelas Bu. Ini saya ambil tempat dulu supaya Pak Andri suaranya bisa lebih terdengar. Monggo Pak, silakan. Jadi saya lanjutkan Bu ya. Jadi saat ini kami coba mempresentasikan terkait pekerjaan PPD preloading maupun vakum. Mungkin nanti pihak nanti dengan Bu Asmi yang akan mempresentasikan terkait latar belakang perusahaan kami juga, kerjaan kami. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dilanjutkan Bu Asmi. Mohon maaf, belum bisa screen sharing. Oh ya, Mas Yoga. Boleh. Ya. Belum nampak ya. Proses.
Next. Nggak pakai internet Pak, nggak pakai ini, tethering saya. Oh, sebentar. Saya Aku kasih boleh linknya. share. Iya. Saya sebentar. Saya cari dulu. Oke. Saya pakai yang baru. Guys, sorry. Ini join wifi-nya dulu. Mau apa? Ke sini. Iya, Ibu. Saya bilang. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kami PT Teknido Geosistem Unggul, spesialis geosintetik dan instrumentasi geoteknik, pada pagi hari ini mungkin sharing ya. Mungkin sharing terkait pengalaman kami untuk perancangan geoteknik, terutama untuk metode preloading, baik soil preloading maupun vacuum preloading dengan PVD pada konstruksi jalan raya di atas tanah dasar lunak. Ya, jadi sekedar awal bahwa persyaratan perencanaan geoteknik kami biasanya menggunakan SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Lalu kami menggunakan panduan 4 desain dan konstruksi serta manual perkerasan jalan dari Bina Marga. Lalu penanganan geoteknik di atas tanah lunak seperti apa, dan terakhir penutup. Jadi memang pendahuluan ini sedikit basa-basi ya Pak. Jadi di dunia ini ada 3 keajaiban. Yang pertama ada piramida Mesir, di mana di sana membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun dan mempekerjakan lebih dari 10.000 orang muda dan banyak yang meninggal. Lalu kedua, tembok Cina. Tembok Cina ini dibangun pada periode dinasti Qin dari 220 sebelum Masehi, Han 127 sebelum Masehi, dan Ming 1300 sampai 1600-an Masehi. Nah, dan yang ketiga ini ada di negara kita, Pak, yaitu Jalan Panturan Jawa, yang kebetulan akan dibangun jalan lingkar Lamongan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu bahwa dari zaman Dendles, pembangunan Jalan Pantura Jawa ini dimulai dari 1809 sampai dengan 1810 dan sampai sekarang belum selesai. Bapak Ibu ketahui juga bahwa jalan di sana banyak yang rusak, berliku-liku, apalagi banyak truk-truk lintas provinsi mungkin yang lewat. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat dari data tanahnya, di sini ada 2 borehole ya, borehole 3 dan borehole 6, di mana memang dari kedalaman 5 sampai kedalaman 50 ini, tanah dasarnya adalah lanau kelempungan serta lempung kelanauan, di mana lanau dan lempung termasuk tanah lunak. Sedangkan borehole berikutnya dari kedalaman 0 bahkan dari permukaan juga sampai kedalaman 50 itu juga tanah dasarnya berupa lempung kelanauan, di mana sangat lunak sekali. Dan kami biasanya
pakai definisi tanah lunak adalah tanah dengan konsistensi sampai dengan medium. Di mana tanah dengan konsistensi sampai medium itu dilihat dari NSPT-nya sampai dengan NSPT 10. Jadi bisa dilihat di sini, ini jika garis X ini adalah NSPT 10, kita tarik, nah sekitar 30 meter tanah lunaknya. Sekitar 30 meter tanah lunak di Jalan Pantura Jawa. Kita tahu juga bahwa tanah lempung lunak itu memiliki karakteristik pemampatan yang lama serta besar. Juga daya dukungnya rendah. Jadi beban yang akan dipikul tanah dasar itu menjadi terbatas. Nah, apabila diperhitungkan waktu konsolidasinya sampai 2021 itu belum mencapai derajat konsolidasi 90%, di mana kita tahu di perancangan bahwa kita harus menyelesaikan pemampatan atau mencapai derajat konsolidasi 90% sebelum konstruksi jalan raya itu dibangun. Nah, dari data borehole tersebut, ketika dihitung waktu konsolidasinya, tahun 2021 bahkan mungkin sampai 2023 awal ini itu masih belum 90%, karena 90% konsolidasinya terjadi dalam waktu 230-an tahun. 230-an tahun dari tahun 1800-an zaman Dendel Study, seperti itu. Nah, untuk itu konsolidasinya belum selesai. Oleh karena itu sampai sekarang terjadi penurunan. Nah, dalam hal kondisi sekarang penimbunan tanah setinggi 3 meter, maka penurunan yang dialami sebesar 1 meter. Kira-kira seperti itu. Kenapa Jalan Pantura Jawa itu sampai sekarang rusak melulu? Ya, karena konsolidasinya belum selesai. Konsolidasi alaminya berlangsung 230 tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan tanah. Oleh karena itu kita perlu metode percepatan pemampatan, yaitu menggunakan PVD, yang nantinya bisa menggunakan soil perlogging dibebani dengan tanah timbunan atau dengan vakum, dengan hisapan pompa vakum. Kira-kira seperti itu permasalahan di tanah lunak. Baik, lanjut. Jadi kami kutip dari SNI bahwa kriteria perbaikan tanah itu diperlukan apabila tanah berpotensi likuifaksi yang dapat membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi proyek. Lalu tanah berpotensi mengalami penyebaran lateral yang membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar proyek. Lalu terdapat potensi perbedaan penurunan. Nah, ini yang dimaksud different settlement. Ada perbedaan penurunan antara struktur yang berdiri di atas fondasi dalam yang kokoh dan tanah lunak di sekitar lokasi pekerjaan. Lalu terdapat potensi penurunan total yang tidak dapat ditoleransi. Ketika kita menemui masalah-masalah tersebut, di mana salah satunya adalah tanah lunak, berpotensi mengalami penyebaran lateral, berpotensi ada perbedaan penurunan, oleh karena itu perlulah perbaikan tanah. Tapi sebelum memilih penyelidikan metode perbaikan tanah apa yang cocok di proyek kita, di SNI sudah di statement bahwa ada rekomendasi setiap 100 meter kali 100 meter minimal ada 1 titik uji sortir dan 1 titik uji SPT yang diikuti dengan pengambilan contoh tak terganggu yang nantinya akan dibawa ke lab. Nah, kita sudah punya pendidikan geoteknik pendahuluan, lalu kita bisa memilih metode perbaikan tanah apa yang digunakan. Di sini SNI untuk kriteria pemilihan metode perbaikan tanah, salah satunya dilihat dari jenis tanahnya. Kalau tadi Jalan Pantura Jawa, tanahnya cenderung lempung, kelanawan, atau lanau kelempungan, ini yang cocok adalah prakompresi dengan PVD. Nah, jadi untuk prakompresi atau preloading, soil preloading dengan PVD, ini hanya cocok digunakan untuk tanah dasar lempung, lanau, dan mengandung sedikit pasir. Lalu untuk vakum, cakupannya lebih sedikit,
hanya cocok untuk tanah lempung sedikit lanau. Untuk pasir sudah tidak diperkenankan oleh SNI seperti itu. Jadi pertama-tama memang kita harus melihat dulu kondisi tanahnya cenderung lanau kelempungan, apakah ada pasirnya, sehingga kita bisa memilih metode perbaikan tanah apa yang cocok digunakan. Lalu setelah itu ada lagi Lalu setelah kita memilih perbaikan tanah apa yang digunakan dalam suatu proyek, ada lagi minimum penyelidikan tanah yang disyaratkan oleh SNI. Misal untuk jalan raya, struktur memanjang, ini ada satu penyelidikan tanah lagi per 50 sampai 200 meter. Kira-kira seperti itu sebelum merencanakan perbaikan tanah yang digunakan. Lanjut, langsung lompat memang ke pemampatan tanah lempung lunak, di mana akibat beban atau timbunan atau hisapan pompa di atas tanah lunak akan memampat. Kita tahu bahwa pemampatan terdiri dari 3, pemampatan segera, lalu ada pemampatan primer atau konsolidasi primer, dan pemampatan sekunder. Nah, dalam tanah lempung lunak ini, yang lama dan besar adalah pemampatan primernya. Jadi yang kita hilangkan, yang kita habiskan di masa konstruksi sebelum jalan raya itu beroperasional adalah pemampatan primernya. Nah, kita lihat lagi bahwa ini kalau konsolidasi alami, pemampatan alami, tanpa kita percepat untuk mencapai derajat 90%, itu bisa membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Nah, untuk mempercepat itu, kita menggunakan prefabricated vertical drain atau PVD, di mana PVD ini adalah material biokomposit, yaitu gabungan dari material inti dan ada filternya. Filter sebagai penyaring air yang berasal dari tanah di sekeliling PVD. Jadi hanya benar-benar air yang akan dikeluarkan lewat filter PVD dan diteruskan oleh inti sebagai media pengalir air di dalam PVD secara vertikal. Apabila dilihat lagi secara teoritis bahwa konsolidasi alami tanpa PVD akibat beban air pori di dalam tanah ini akan mengalami tekanan, akan stres. Jadi dia akan keluar, dia akan mencari jalan keluar, dan kecepatan keluarnya itu sebesar CV atau koefisien konsolidasi arah vertikal. Dan bergerak keluar, bergerak ke atasnya sejauh drainage, yaitu sedalam tanah lunaknya. Jadi apabila kita mencari waktu konsolidasi memakai rumusan ini. Beda halnya dengan PVD. Dengan adanya PVD, PVD menciptakan tekanan yang lebih rendah, sehingga air akan masuk ke PVD, tidak berjalan ke atas lagi. Dengan adanya PVD, air akan bergerak secara horizontal, masuk ke dalam filter PVD. Nah, kecepatan bergeraknya masuk ke dalam PVD sebesar CH, yaitu koefisien konsolidasi arah horizontal, dan bergeraknya hanya sejauh S. Sejauh jarak PVD sudah tidak sejauh kedalaman tanah lunak itu lagi. Jadi apabila diformulakan untuk waktu konsolidasi tanpa PVD, HD, drainage yang tadinya kedalaman tanah lunak berubah menjadi jarak PVD, dan CP, koefisien konsolidasi arah vertikal, berubah menjadi CH, yaitu koefisien konsolidasi arah horizontal, di mana CH 1 sampai 3 kalinya CV. Nah, apabila dibandingkan secara simplifikasi, kita tidak usah melihat T besarnya, kita lihat HD dengan S-nya dulu. Apabila kita memiliki tanah lunak 10 meter, katakanlah, waktu konsolidasi yang dibutuhkan tanpa vertical drain berarti 10 kuadrat, yaitu 100 tahun.
dibandingkan apabila dengan PVD, apabila kita merencanakan PVD jarak 1 meter aja, T-nya, waktunya hanya menjadi 1 tahun. Di situ sudah cepat 100 kalinya. Belum lagi CH itu tadi 1 sampai 3 kali CV. Anggaplah kita pakai CH sama dengan 2 CV tengah-tengahnya. 1 dibagi 2, jadi teringkas lagi hanya dalam 0,5 tahun atau dalam waktu bulanan saja. Kira-kira seperti itu. Kenapa PVD dapat mempercepat waktu konsolidasinya? Karena PVD menyediakan tekanan yang lebih rendah, sehingga air pori yang tertekan karena ada beban di atas tanah lunak itu akan masuk ke dalam PVD secara horizontal. Seperti itu. Nah, dalam perencanaan PVD, ini memang dicoba-coba beberapa jarak. Nanti kita akan cari yang tercepat seperti itu. Dan umumnya di lapangan jarak terpendek atau terdekat adalah 1 meter. Yang tadinya puluhan hingga ratusan tahun si tanah lunak itu membutuhkan waktu konsolidasi 90%-nya, dengan PVD 1 meter pola segitiga itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan saja, seperti itu. Dan di lapangan pola pemasangan PVD ada 2, yaitu pola segitiga dan segi 4. Nah, kenapa 90% kita harus memampatkan tanah atau menyelesaikan konsolidasi tersebut? Ini diambil dari SNI, bahwa batas penurunan atau konsolidasi minimum yang harus dicapai itu 90% derajat konsolidasi. Jadi tidak menunggu sampai 100%-nya seperti itu. Lalu untuk persyaratan kedalaman pemasangan PVD, kalau berdasarkan SNI, sampai tanah keras atau tanah lempung teguh yang tidak lagi menimbulkan penurunan yang tidak dapat ditoleransi oleh struktur. Tapi di lapangan kita mengambil cara praktisnya bahwa tanah kompresibel atau tanah yang mudah memampat itu adalah tanah konsistensi dari very soft sampai medium. Nah, PVD untuk mempercepat pemampatan tanah kompresibel. Jadi yang kita mampatkan itu hanya tanah kompresibel aja yang sampai konsistensi medium. Nah, konsistensi medium dilihat dari NSPT-nya maksimal 10, dan kalau dari sondir nilai kondusnya sampai dengan 40 kg per cm kuadrat. Nah, disitulah PVD berhenti. Seperti itu untuk penentuan praktis kedalaman PVD-nya. Nah, untuk pengalaman, ini pemasangan PVD terdalam yang pernah kami lakukan ada di Pelabuhan Belawan, itu sedalam 45 meter. Sedalam 45 meter tanah lunaknya, jadi PVD-nya juga sedalam 45 meter. Lalu untuk rekor alat berat yang digunakan untuk pemancangan PVD terbanyak kami, ini ada di Freeport Smelter di Manyar. Kami menggunakan 12 unit alat karena memang lahannya 105 hektar yang harus diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Jadi kami mengarahkan 12 unit alat untuk pemancangan PVD seperti itu. Lalu bisa dilanjutkan untuk horizontal drain-nya. Jadi air pori yang nantinya yang akan keluar dari PVD akan ditangkap oleh drainase horizontal. Saya ulangi bahwa nantinya air pori yang akan keluar dari PVD akan ditangkap oleh drainase horizontal. Tipe-tipe drainase horizontal pun juga banyak, bisa menggunakan pasir. Nah, jadi dari PVD, ini PVD bisa bisa langsung ditimbun pasir untuk drainase horizontalnya. Lalu bisa juga
dua lapis, jadi di bawah dan di atas si pasirnya. Jadi PVD, geotekstil, lalu ini pasir, geotekstil lagi, baru nanti timbunan di atasnya. Bisa juga kalau permeabilitasnya mau agak besar, jadi pasir bisa digantikan oleh kerikil, bisa juga pakai subdrain, jadi galian-galian di beberapa titik. Jadi galian ini adalah kerikil-kerikil atau batuan yang dibungkus dengan geotextile woven sebagai filtrasinya. Jadi benar-benar hanya air yang masuk ke lapisan drainase ini. Lalu bisa juga pakai pipa perforate jika memang pasir atau kerikil susah didapatkan. Tapi lagi-lagi pipa perforated, pipa berlubangnya dilapisi atau difilter dengan geotextile woven. Dan kalau pasir kerikil susah didapat, pipa-pipa juga didapat, ya tinggal ada yang namanya fabricated horizontal drain atau PHD. Memang fabrikasi, di mana ini mutunya lebih seragam karena pabrikan. Jadi material PHD sama dengan PVD, hanya saja intinya yang berbeda. Yang memang bisa untuk mengalirkan air secara horizontal, meneruskan aliran vertikal dari PVD itu. Nah, ini untuk di lapangan, satu lajur PHD bisa untuk satu titik-titik PVD, bisa juga satu lajur PHD untuk 2 titik PVD. Seperti itu. Mungkin langsung foto lapangan yang pernah kami kerjakan. Jadi untuk referensi soil preloading-nya, ini di Jalan Arteri Banjarmasin, Kalimantan. Jadi kondisi awalnya adalah tanah rawa, tanah bekas rawa, lalu dikeliring, di stripping, ya, lalu dikasih separator, digelar separator geotextile woven. Dan lantai kerja untuk alat berat PVD. Jadi kami juga butuh lantai kerja atau platform karena tidak mungkin langsung menerjunkan alat berat di atas tanah lunak. Jadi butuh tanah sirtu sekitar 0,5 sampai 1 meter untuk lantai kerja PVD atau platform. Baru PVD dipanjang. PVD dipanjang sesuai dengan rencana, bisa pola segitiga ataupun segi 4. Lalu bisa simultan dengan pekerjaan PHD. Untuk pekerjaan PHD memang butuh tenaga manusia saja. Nah, dalam proyek tersebut satu lajur PHD untuk 2 titik PVD seperti itu. Lalu bisa dilanjutkan dengan pekerjaan timbunan atau soil preloading-nya dan simultan dengan install instrumen geoteknik. Jadi baik soil preloading maupun vacuum preloading, kita membutuhkan instrumen geoteknik agar kita tidak buta arah. Kita tahu pemampatannya sudah berapa meter, derajat konsolidasinya sudah berapa persen, air porinya sudah keluar semua apa belum, atau pekerjaan kita ini berpotensi mengganggu sekitarnya. Nah, kita juga untuk itu butuh alat instrumen geoteknik. Jadi di sini umumnya ada settlement plate untuk mengetahui penurunan di bawah permukaan timbunan yang nantinya bisa kami analisa derajat konsolidasinya sampai kapan terjadinya waktu konsolidasi 90% itu. Lalu ada pisometer, ini untuk mengukur tekanan air pori tanah. Dan ada inclinometer, karena kita tahu kita bekerja di atas tanah lunak dan kita membebani tanah lunak itu dengan tinggi timbunan yang cukup tinggi.
Oleh karena itu, kita perlu monitor pergerakan horizontalnya atau deformasi lateralnya menggunakan inclinometer ini. Setiap hari monitoring dilakukan selama masa tunggu. Jadi selama masa tunggu, misalnya jarak PVD 1 meter, waktu tunggunya 4 bulan, selama 4 bulan itu dimonitoring terus-menerus, dan tanah timbunan preloading ini tidak dibiarkan begitu saja sampai konsolidasinya sudah 90%. Kalau memang sudah 90% dari hasil analisa monitoring instrumen geoteknik, bisa dibongkar. Preloadingnya bisa dibongkar dan diteruskan oleh pekerjaan pengaspalan sampai selesai, dan lalu lintas bisa beroperasional. Kira-kira seperti itu untuk soil preloading. Mungkin lanjut yang vakum. Jadi untuk yang vakum hampir sama, hanya saja kita mengganti beban tanah timbunan menggunakan hisapan pompa. Ya, jadi soil preloading dengan vakum preloading sama saja. Kita memasang PVD, lalu untuk mengeluarkan air pori dibantu oleh beban berupa tanah timbunan, ditunggu sampai derajat konsolidasinya 90%. Ketika sudah 90%, preload boleh dibongkar. Sama halnya dengan vakum. Hanya saja vakum menggunakan hisapan pompa. Dan karena kita akan memompa, jadi kita memastikan bahwa area kerja kita ini benar-benar kedap. Nah, untuk lapisan kedapnya bisa menggunakan geomembran seperti itu. Jadi dari pemancangan PVD, PHD, lalu dilapisi dengan geomembran. Baru vakum bisa dinyalakan. Nah, untuk pompa vakum di mana-mana sama, yaitu 100 kPa atau 1 ATM. Jadi di lapangan pekerjaan vakum kita 80 kPa, itu 80 kPa saja sudah bisa dinyatakan efektif seperti itu. Jadi tidak sampai 100 kPa, vakum 80 kPa saja sudah bisa dinyatakan efektif. Nah, vakum 80 kPa apabila kita punya berat jenis tanah atau berat volume timbunannya 1,6 ton per meter kubik, itu sama saja setara dengan timbunan tanah 5 meter. Jadi kita menyalakan pompa vakum 80 kPa, sama saja kita menimbun timbunan tanah setinggi 5 meter. Seperti itu. Nah, pompa vakum ini 24 jam, pagi, siang, sore, malam tidak dimatikan sampai benar-benar derajat konsolidasinya mencapai 90%. Jika memang sudah 90% dari hasil analisa monitoring alat instrumen geoteknik, pompa vakum bisa dimatikan. Nah, mematikan pompa vakum itu sama saja dengan membongkar timbunan tanah setinggi 5 meter. Seperti itu. Jadi untuk waktu konsolidasi antara soil dan vacuum preloading ini sama, tergantung dengan jarak-jarak PVD. Hanya saja pada vakum bisa meringkas metode pelaksanaan. Kita tahu bahwa timbunan setinggi 5 meter, katakanlah kita harus pelan-pelan menimbun per minggunya. Misalnya per minggu hanya 1 meter, minggu kemudian 1 meter, karena memang tanah lunak ini daya dukungnya rendah. Seperti itu. Nah, jika per minggunya direncanakan layer timbunan 1 meter, berarti kita butuh waktu 5 minggu untuk timbunan tanah 5 meter. Beda halnya dengan kita hanya menyalakan vakum 80 kPa, dia akan stabil. Tekanan dari 0 sampai 80 kPa itu stabil kira-kira di 2 minggu saja.
Jadi bisa meringkas waktu 3 minggunya, seperti itu. Belum lagi kalau derajat konsolidasinya sudah 90%, hanya tinggal mematikan pompa vakum. Di mana lagi-lagi kalau timbunan tanah, untuk unloading juga perlu layer by layer. Kira-kira seperti itu bedanya antara soil dengan vakum preloading. Nah, untuk di lapangannya, ya seperti ini, sudah di stripping, di clearing, lalu bisa dipajang PVD, simultan juga dengan PHD, dan dinding kedap atau lapisan geomembrannya. Jadi lapisan geomembran ini harus diangkur, dimasukkan lagi ke dalam tanah sampai menemui tanah lempungnya. Itu. Ini untuk pekerjaan drainase horizontal dan pipa-pipa yang nanti akan terhubung ke pompa vakum. Simultan juga dengan penggelaran geomembran dan instalasi alat-alat instrumen geoteknik. Nah, lalu pekerjaan drainase horizontal. Nah, memang di sini drainase horizontalnya kombinasi antara PHD dan pipa-pipa. Pipa-pipa nantinya akan langsung disambungkan ke pompa vakumnya. Lalu karena vakum sangat mengandalkan kekedapan, jadi sebelum geomembran tadi digelar, diproteksi dengan geotectonic buffer untuk menjaga agar geomembran ini tidak tertusuk atau tercoblos batu-batu atau tanah-tanah di sekitarnya. Karena sekali lagi nyawanya vakum ada di kekedapan, jadi harus memastikan bahwa lapisan kedap atau lapisan geomembran ini tidak bocor atau bolong, tertusuk benda tajam atau tanah-tanah di sekitarnya. Jadi sebelum geomembran digelar, dilapisi dulu dengan geotextile woven sebagai proteksi, baru geomembrannya digelar. Dan setelah geomembran digelar juga ada tes terkait sambungannya, tes kebocorannya, seperti itu. Ya, ini bisa simultan juga dengan pemasangan alat instrumen, sama alat instrumen untuk soil preloading dan di vakum. Hanya saja di vakum preloading ada tambahan vakum gauge untuk mengukur tekanan vakumnya. Ya, ini pemasangan pompa-pompa vakumnya, lalu pemompaan vakum dilakukan. Jadi selama derajat konsolidasi belum 90%, pompa vakum tidak boleh dimatikan. Jadi 24 jam non-stop pompa vakum dinyalakan. Dan setiap harinya juga dilakukan monitoring, dari monitoring vacuum gauge, monitoring settlement plate, piezometer, inclinometer, seperti itu. Dan vakum ini juga bisa dikombinasikan dengan timbunan tanah di atasnya. Jadi sebelum ada timbunan di atasnya, lagi-lagi diberi lapisan proteksi berupa geotextile woven, baru digelar soil, tanah di atasnya, seperti ini. Dan lagi-lagi dimonitoring sampai derajat konsolidasinya 90%, seperti itu. Dan pompa bisa dimatikan. Lalu untuk finishing bisa dilakukan pekerjaan leveling, dilanjutkan dengan pekerjaan agregat, pengaspalan, dan lalu lintas bisa beroperasional. Kira-kira seperti itu dari kami terkait referensi pekerjaan.
baik soil preloading maupun vacuum preloading. Mungkin saya kembalikan ke Pak Andri. Terima kasih. Baik, baik Ibu, untuk penjelasan kerjaan di hidrologi maupun vakum, kami mungkin ada dari Bapak-Bapak atau Ibu yang mau bertanya, ngomong. Halo, selamat pagi. Oke, silakan Pak Fatur. Bisa didengar ya Iya, jelas Pak. suara saya? Jelas Pak. Eh, Mungkin yang saya tanyakan gini, untuk kasus lingkar Lamongan ini kan agak berbeda. Kalau pada umumnya itu permukaan air itu kan berada di bawah lapisan tanah ya, walaupun 0,5 meter atau 1 meter. Untuk kasus lingkar Lamongan ini permukaan air itu berada di atas tanah, mungkin bisa dikatakan 0,5 meter sampai 2 meter dengan area yang sangat luas. Itu apakah masih memungkinkan ya menggunakan PVD? Atau mungkin juga Gavin punya pengalaman yang sama seperti itu, istilahnya melakukan kerjaan PVD dengan preloading berada di area tambak yang sangat luas. Itu aja mungkin sebentar itu dulu pertanyaan saya. Iya. Di area Di area platform minimal 1 meter. PVC ini tembus nggak kalau kita kasih tahu? Oke, baik Pak. Jadi kalau untuk alat PVD kami tembus atau tidak, itu kami pernah merancang tanah lunak itu sampai dengan NSPT 20, di mana NSPT 20 itu sudah termasuk keras, itu masih bisa tembus. Dan jika ada air, kita kembali lagi bahwa kita akan mengeluarkan air pori dari dalam tanah lempung, di mana tanah lempung itu permeabilitasnya sangat rendah. Makanya kita butuh preloading, butuh vakum, dan butuh PVD untuk mempercepat keluarnya air itu. Sehingga bisa dikatakan kedap, karena permeabilitasnya rendah, airnya susah keluar, untuk mengeluarkannya butuh bermiliar-miliar, PVD, PHD, atau dengan vakum dan solid preloading. Jadi kemungkinan jika ada air masuk lagi ke dalam tanah lunaknya itu sangat tidak mungkin. Itu bisa dipastikan tidak mungkin karena air masuk itu juga harus butuh energi sama dengan kita mengeluarkan air pori itu dari dalam tanah lempung itu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi tidak masalah jika ada air di area kerja kita. Baik, Pak Fatur. selanjutnya mungkin saya mau tanya gini, penurut uji lab yang sudah saya dapatkan itu kan saya perkirakan. Halo, Halo, bisa ya, dengar Pak. ya? Iya Pak, silakan Pak. Gini, saya dari hasil uji lab yang sudah kami terima kan sudah saya Putus-putus Pak. coba mereka-reka atau melakukan perhitungan berapa persen bisa sampai lebih. Halo, Iya, iya Pak. gini, dari hasil uji lab bisa dengar ya? Bisa Pak. Kami kan sudah mencoba menghitung kira-kira kalau tanpa PVD atau dengan PVD. Kalau tanpa PVD kami sudah menghitung itu kira-kira bisa sampai 500 tahun untuk 100%. Kalau 90%-nya mungkin sama tadi sekitar 200-an tahun. Bisa Oke, dengar Pak. Pak ya? Bisa Pak. Ya. Lanjut Pak atau langsung ditanggapi Pak? Iya, belum ada pertanyaan. Iya. Terus gimana Pak? Hasil perhitungannya tadi? Penurunannya itu kalau timbunan, tebal timbunan kira jadinya. Jadi kalau tanpa PVD, ya. Iya.
tanpa PVD itu bisa sampai 500 tahun waktunya. Ya, Nah, dengan PVD, dengan timbunan perioding sekitar 7 meter, itu bisa sampai 0, ya sama lah, hampir mendekati 1 tahun atau 4 bulan, 5 bulan, atau 7 bulan itu. 7 meter ya. Dengan penurunan bisa kira-kira sampai 3 sampai 5 meter. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya, kalau menurut pandangannya dari geosistem, apakah itu sudah wajar ya? Kalau menurut saya wajar. Secara Ya. pengalaman saja mungkin. Tanah lunaknya dalam perhitungan berapa meter, Pak? 18, Mbak Asmi. Rata-rata 18. Jadi Dengan lapisan ketebalannya 18 meter, lapisan lebih mungkin. Kalau NSPT sampai 10, batasannya mungkin sampai 20-an meter. 25 meter ada. iya, Pak. Kalau umumnya sih pemampatan yang terjadi itu sebesar 30 sampai 40% dari tinggi timbunan yang dibebankan, Pak. Seperti itu. Jadi maksimal ya katakanlah 40% dari 7 meter ya, Teh? Ya. 7 meter sekitar 2,8 sampai 3 meter itu paling maksimal pemampatannya. Itu Jadi iya, yang pernah dialami geosistem berapa meter ya penurunan tanah itu yang paling dalam? paling dalam pernah sampai 4 meter, Pak, di Bandung Dengan PVD. dengan PVD, iya, dengan solidul logging. Halo? Iya, Pak. Dengan Itu berapa PVD meter yang pernah terjadi? 4. Kalau penurunannya hampir 4 meter, Pak, pernah terjadi di Bandung. Oh, itu. Itu periode Terus putus, Pak. halo. Iya, Pak, itu pemampatan 4 meter, hampir 4 meter, tinggi preloadnya 9 sampai 10 meter. Oh, gitu ya, Pak. Ya mungkin gini. Di kasus Lingkar Lamongan ini agak khusus karena nilai koefisien kompresinya cukup besar. Kan bisa jadi penurunan juga cukup dalam kan gitu, bisa jadi kan karena nilai koefisien kompresinya itu agak beda, cukup besar, bisa sampai hampir mendekati 1 di Lingkar Lamongan ini. Iya, Pak. Boleh, Pak, jika memang Ya nggak apa-apa kalau mungkin dari share, kami geosistem boleh. bisa menjamin ternyata. Izin, Mbak Arta. Iya, Mbak Nani. Pak Patkur maksudnya beliau tadi pengen mendapat masukan juga dari, beliau kan sudah mendesain ini, compare dengan Mbak Asmi, Pak Wahyu dari Pak Handi juga dari Geosistem. Desainnya seperti apa? Nanti kita compare lah lebih dekat ketika Pak Patkur udah datang dari Balai Geoteknik. Itu kira-kira Mbak Asmi ya. Iya, Pak, bisa, Pak. Karena CP-nya besar di sana, 0,014 berapa kalau saya nggak salah itu. Kemudian sekitar 18 sampai 25 meter itu masih di bawah NSPT 10. Mbak Asmi, saya nanya sekarang ya. Paparan yang Mbak Asmi bawakan itu, saya mungkin sudah dengar 5 sampai 6 kali di YouTube gitu. Benar ya Mbak Asmi ya? Ada YouTube-nya kan? Iya, Pak. Iya, dan Mbak Asmi bawakan sekali, Pak Wahyu berapa kali gitu. Saya dengar semua. Maka dari itu, makanya saya undang Mbak ke kantor ini. Karena saya dengar itu selain Pak Wahyu juga teman di HPJI kan, temannya Bu Adi Riani itu, kasat ke kami. Jadi melihat video di YouTube itu saya senang ada teknologi yang mampu menyelesaikan persoalan tanah lunak kita ini. Sebelumnya kami berpikir kolom atau mungkin injeksi semen dalam segala macam kan agak sulit ataupun dihindari bebannya penyebarannya kan pakai slab on file misalkan kan.
Nah, tapi dengan adanya PowerPoint tadi yang Mbak paparkan, yang Mbak juga sudah share di YouTube itu, eh, ya ada teknologi yang bisa kita terapkan karena Lingkar Lamongan ini kami laksanakan 14 bulan selesai gitu. Itu Pak Yudi PPK Fisiknya mungkin mendengarkan. 14 bulan, Mbak bisa bayangkan 7 kilo, 7 kilo setengah lah kita sebut. Kalau itu menggunakan metode semen, soil preloading saja gitu, tanpa vakum, jadi kita harus menimbun tinggi sekali gitu, kali 7 meter, cari tanah di mana kita, nah, itu yang kita pikirkan perlu. 7 kali 25 kali 7 kilo setengah gitu. Itu banyak sekali volume timbunan tanah yang kita perlukan. Itu satu. Kalau metode sederhana ya, kayak kita preloading saja kan gitu, Mbak. Kalau tambah PPD mempercepat kan begitu. Yang ingin saya tanyakan, tanpa memerlukan timbunan yang banyak sekali begitu. Kemudian kira-kira timbunan yang kita timbun itu bisa kita gunakan begitu. Bagaimana perbandingannya, Mbak, antara dengan variabel waktu dan biaya terkait soil preloading, vacuum preloading, dan kombinasi keduanya begitu. Saya sih berharap kombinasi keduanya begitu ya. Ini kami tentu akan mencari perbandingan antara variabel waktu dan biaya. Kami perlu waktu secepat-cepatnya, kemudian biaya yang kecil-kecilnya. Kalau perlu waktu pasti vacuum jawabannya kan. Kalau biaya pasti si soil loading kan begitu. Nah, ketemunya di mana kira-kira Mbak kombinasinya ini? Biar kami juga tidak sia-sia menimbun sebanyak itu, akhirnya kan akan digaruk juga setebal beban yang akan lewat kan begitu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Mbak Asmi terkait hal ini? Terima kasih. Baik Pak, kalau boleh tahu tidak ada pasir ya Pak dari data penyelidikan tanahnya? Lanau sama seperti data yang Mbak tampilkan tadi. Mbak Intan mungkin bisa share ya, atau Mbak Intan di jalan nggak bisa ya. Pak Bakti mungkin nanti bisa lihat kan ya. Ya Pak, dibawa sama Pak Bakti datanya. Lanau ke Kelempungan, Lempung Kelanauan gitu aja Mbak. Itulah. Tanah lunak lah. Tanah lunak kan gambut sama ini aja, seal and clay aja. Anak Lanau Kelempungan. 30 ya, baik Pak. Ya baik Pak. Jadi memang bisa digunakan vakum karena memang dari data penyelidikan tanahnya tidak ditemukan pasir. Tapi di sini saya coba menjawab untuk waktu pelaksanaannya Pak. Nanti untuk harga boleh dibantu oleh Pak Handri. Jadi memang antara soil preloading dan vacuum preloading ini hanya beda di waktu pelaksanaan saat kita membebani tanah tersebut. Seperti yang sudah saya sempat katakan tadi, katakanlah nimbunnya 7 meter, kita bekerja di atas tanah lunak, jadi harus step by step untuk menimbun tanah timbunan tersebut agar tanah lempung atau lanaunya itu tidak kolaps seperti itu. Secara teoritis memang bisa dihitung berapa sih tinggi kritis yang bisa ditimbun. Katakanlah 3 meter, katakanlah tinggi 3 meter, kita bisa terus-menerus menimbun tanah setinggi 3 meter. Tapi berikutnya kita harus step by step menunggu katakanlah seminggu, apabila setidaknya tanah lunak itu sudah stabil, kita bisa menimbun kembali. Nah, dibandingkan dengan vakum 80 kPa tadi itu setara kita menimbun tanah lunak dengan tanah timbunan setinggi 5 meter. Jadi katakanlah 5 meter dibutuhkan dalam waktu 3 minggu untuk mencapai top preloadnya. Dengan vakum preloading hanya menyalakan pompa vakum 80 kPa itu hanya berkisar seminggu 2 minggu Pak untuk si pompa itu stabil di 80 kPa. Jadi kita bisa meringkas kurang lebih 2 sampai 3 minggu dari soil preloading untuk mencapai top preload tadi ke vakum yang 80 kPa. Tapi untuk masa tunggu adalah waktu konsolidasi dari perancangan PVD kita. Katakanlah PVD jarak 1 meter pola segitiga membutuhkan waktu 4 bulan untuk mencapai derajat konsolidasi 90%-nya.
itu berlaku untuk soil maupun vakum. Jadi untuk masa tunggu adalah masa konsolidasi dihitung dari top preload. Kalau dari soil preloading dihitung dari 7 meter, kalau vakum preloading dihitung dari 80 kPa di mana pompanya sudah stabil. Nah, di situ start 4 bulan. Untuk masa tunggu 4 bulannya ini sama, Pak. Sama 4 bulan. Cuma kenapa vakum bisa selesai lebih cepat? Karena tadi di pelaksanaan awal kita hanya menunggu pompa vakum itu stabil sampai di 80 kPa. Dan itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu saja dibandingkan dengan menimbun timbunan 7 meter yang katakanlah seminggu hanya dapat 2 meter gitu katakanlah. Nah, kalau mau kombinasi antara vakum dan soil preloading, ini memang soil preloading itu ditimbun setelah vakumnya stabil. Jadi vakum 80 kPa katakanlah 2 minggu stabil baru bisa digelar soil preloading. Tapi lagi-lagi argo waktu tunggu 4 bulan itu dihitung dari top preload. Dimana kalau kombinasi vakum 80 kPa 2 minggu, soil preloading tambahan katakanlah juga 2 minggu. Jadi 4 minggu setelahnya, 4 minggu saat top preload itu baru dihitung 4 bulan lagi seperti itu Pak. Kira-kira kalau di waktu. Jadi kenapa vakum dikatakan bisa lebih cepat? Karena di pelaksanaan awal kita membebani 80 kPa yang setinggi atau setara dengan timbunan 5 meter itu hanya butuh waktu 2 minggu saja. Seperti itu Pak kira-kira. Tapi waktu tunggunya tetap sama. Dan waktu tunggu ini dihitung dari top preload. Kalau soil preloading dihitung dari 7 meter tadi, kalau vakum dihitung dari 80 kPa tadi, kalau kombinasi dihitung dari vakum 80 kPa ditambah dengan tambahan soil preloadingnya. Seperti itu Pak kira-kira. Mungkin dari Pak Handri kalau perbandingan harga. Boleh. Kalau untuk perbandingan harga mungkin saya sampaikan ke Pak Samana ya. Paham Mas. Tapi lebih mahal yang vakum gitu ya kira-kira ya. Ya Pak. Kira-kira. Untuk yang vakum mungkin harganya bisa 2 kali lipat lah kayak secara Oke. dengan 2 kali lipat nih Mas. Iya. Tapi nyari timbunan juga mahal Mas, Andri. Ya. Nyari timbunan juga mahal kalau bawa ke sana. Waktu kerjaan timbunan kan lumayan ini Pak ya, lumayan lama juga Pak. Betul. Baik Mas, nanti itu rahasia perusahaan ya nanti kalau begitu ya. Enggak Pak. Mbak, kami lanjut sebentar sebelum yang lain. Mohon maaf ini, saya agak kamaruk menanya nih karena concern. Mbak Asmi, jadi oke ya, tadi hanya berbeda di tanah timbunan yang akan dipakai. Jadi kalau pakai pompa kan bisa kita langsung kita pump begitu, tidak tinggal nyeting pompa perlu 2 minggu kan begitu. Kalau tadi soil kan harus mengurung gitu 7 meter kali 7 kilo lama sekali begitu. Iya. Itu perbedaannya di atasnya, di bawahnya sama kan begitu. Kemudian nanti kalau setelah pompa itu dimatikan kan baru kita kasihkan preload yang sebenarnya kan beban sebenarnya yang akan berfungsi baru kita gelar yang di atas. Itu clear saya. Ya, Kemudian Pak. begini, saya juga sempat lihat di bahan paparan di YouTube itu terkait bangunan sekitar. Jadi bahwa metode preloading ini akan berdampak ke bangunan sekitar. Di lingkar Lamongan ini beberapa titik ada bangunan sekitar, ada bangunan-bangunan yang sudah terbangun, Mbak. Nah, kami pernah mengalami kasus ini preloading tidak sengaja sebenarnya di jembatan Ngeraho di Bojonegoro gitu ada warga menimbun dekat abutmen jembatan kami, Mbak, ditimbun cukup luas di sana, mungkin 40 meter. Setelah beberapa lama rumah-rumah sekitar pada retak, pada hancur, kemudian tembok jembatan kami, saluran kami juga kesana kemari lah. Jadi jelas preloading ini ada dampak terhadap bangunan sekitar begitu ya. Meminimalkan dampak ini bagaimana Mbak dari yang pernah sudah dilaksanakan kira-kira Mbak Asmi? Baik Pak, jadi memang bicara teori lagi dari panduan geoteknik 4 itu pengaruh lateral tanah lunak itu memang
sejauh 2 kali kedalamannya, Pak. Misal katakanlah 20 meter, 18 sampai 20 meter kedalaman di lingkar Lamongan ini, berarti maksimal pengaruh atau pengaruh lateralnya itu sampai 40 meter di kelilingnya. Tapi kan tidak mungkin Pak kita eh, mengerjakan mengerjakan proyek yang di area se-clear itu. Nah, untuk itu kita sangat butuh ini Pak, instrumen geoteknik yaitu inclinometer itu Pak. Jadi memang baik soil preloading maupun vacuum preloading harus ada yang memonitor. Karena kita ya kalau tidak ada instrumen kita buta arah, kita nggak tahu pemampatan di dalam itu seperti apa, tekanan air porinya sudah berkurangkah atau malah melebihi, karena tekanan air pori berlebih ini kan berarti airnya tidak bisa keluar. Air tidak bisa keluar, bisa jadi kolaps timbunannya, seperti itu. Dan yang inclinometer ini memang untuk memberikan warning awal jika memang pergerakan lateral tanah akibat beban yang kita timbun ini sudah melampaui batas, seperti itu Pak. Nah, tiap hari kami lakukan monitoring dan itu sifatnya real time. Jadi katakanlah nanti Pak Arta bisa juga melihat datanya seperti apa, bergeraknya berapa mili, berapa senti, dan jika memang sudah melebihi batas, kita berikan warning. Kita berikan warning, kita analisa, dan di lapangan kita sarankan untuk stop penimbunan terlebih dahulu Pak, seperti itu. Mungkin juga ada truk-truk atau alat berat yang terparkir, itu kan juga bisa menjadi beban si tanah lunak. Nah, jadi itu juga harus dijauhkan sampai kira-kira nanti deformasi lateralnya kembali normal lagi. Seperti itu. Jadi setelah dihentikan, katakanlah warning akan mengganggu lingkungan sekitarnya ketika deformasi lateralnya sudah melebihi batas, kita infokan ke Bapak bahwa stop dulu untuk penimbunannya. Setelah stop penimbunan, setiap harinya kita juga lakukan monitor, Pak. Kita lakukan monitoring lagi sampai deformasi lateral per harinya itu tidak lebih besar seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah perbedaan deformasi tiap harinya itu semakin berkembang, semakin besar seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkan inclinometer itu Pak untuk warning kita, karena lagi-lagi kita bekerja di atas tanah lunak, daya dukungnya rendah, sedangkan kita akan membebani tanah setinggi katakanlah 7 meter, seperti itu. Seperti itu Pak Atta kira-kira. Jadi kuncinya ada di instrumen geoteknik yaitu inclinometernya Pak. Oke, Mbak, dapat saya mengerti. Cukup tergambar di saya, nanti mungkin ada pertanyaan lain. Tapi tadi sempat dibilang di JP ya, di pelabuhan JP yang di Manyar sudah dilaksanakan, Mbak ya? Ya. Saya kebetulan kenal manajemennya ke sana, nanti izin lihat ke sana boleh ya? Udah jadi apa Pak? Udah jadi lahan Pak. Udah jadi lahan. Udah jadi lahan. Oke, nanti sambil lihat lah sana. Kebetulan teman-teman di sana JP juga kenal banyak. Ada proses izin juga ke sini. Nanti kita lihat ya. Saya cukup sekian, mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan ya. Terima kasih. Baik Pak, silahkan mungkin Pak Fatkur ada yang mau ditanyakan lagi Pak. Sepertinya banyak, cuma sinyalnya sulit. Nggak apa-apa Pak, mungkin bisa ini terdengar. Tadi lancar kok. Oh ya, perbandingan koefisien itu Bu, koefisien vertikal, konsolidasi vertikal dengan koefisien konsolidasi radial yang pakai PVD itu memang 1 sampai 3 kali ya? Iya Pak, berdasarkan Berarti semua produk sama ya? Semua produk sama ya? semua produk.
Jadi enggak Ya, Pak. program Jadi PVD. jadi kalau koefisien konsolidasi baik yang horizontal maupun vertikal itu didapat dari data lab, Pak. Nah, untuk perancangan atau perencanaan PVD umumnya jika memang data labnya tidak provide data CH, kita asumsikan 1 sampai 3 kali CV. Nah, ambil tengah-tengahnya, rata-ratanya, jadi katakanlah untuk perancangan CH sama dengan 2 CV seperti itu. Tapi 1 sampai 3 itu ya bisa gitu maksudnya untuk perbandingan koefisien vertikal dan radial. itu hanya asumsi dari ini Pak. Itu sudah ada paper-paper atau penelitian sebelumnya yang memang meneliti apabila tidak diketahui CH-nya bisa pakai asumsi 1 sampai 3 kalinya CV seperti itu Pak. Nah, tapi dengan adanya instrumen geoteknik dengan settlement plate nanti di akhir kita bisa analisa berapa sih CH sebenarnya di lapangan itu. Seperti itu, Pak. Karena memang CH juga biasanya didapat hanya Baik Bu, dari bisa dipahami. CPT. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Bisa dipahami. Baik, mungkin dari yang lain, Pak Bakti. Monggo Pak Bakti. Jangan sampai keluar. Jangan. Ya, salah, itu salah. Iya, baik. Nanti kan bisa koordinasi dengan Pak Artamana juga ya, Pak ya. Jadi harga yang nanti kami sampaikan itu di luar pekerjaan awal dan figuran PKH. Iya, namanya kita nggak. Jadi nanti kan detailnya pelaksanaan kan kondisi existing kan sekarang apa? Otomatis nanti kan ada platform itu dari PD ya. Setelah platformnya di baru nanti PPP baru masuk ya. PPP baru masuk. Nah, nanti saya juga mengatakan kalau hanya PPP tanpa PHP yang tanpa yang ya beberapa terus nanti ada berapa tipe tadi pakai PHP terus tanpa PHP lalu pakai pasir kerikil kan itu tadi. Kalau yang waktu konsolidasi itu PVD aja, Pak. PVD aja. Iya, PVD hanya PHP-nya itu menghitungnya hanya untuk debit air yang keluar dari PVD. Nah, PHD kita ini cukup nggak? Cuma debit air pori yang keluar dari PVD itu sangat rendah, Pak. Jadi PHD itu kapasitas atau discharge kapasitinya itu udah lebih-lebih. Cuma emang waktu konsolidasi emang itu satu-satunya hanya berdasarkan jarak PVD aja. Itu Pak ini terkait harga ini dan mungkin ini kita akan sampaikan ini dan PHD untuk kerjaan Bapak ya. Nah, itu nanti mungkin Bapak bisa bagikan dengan yang pasir atau dengan yang kerikil. Mungkin nanti kita kasih harganya itu paling dulu Pak ya. Yang kita harga satuan yang di sini kita pakai digital Pak ya. Untuk yang itu yang apa? Yang pasir atau yang lainnya. Terus termasuk harga geometri ya. Kan ini masih dibahas di Jakarta. Ya, nanti metode pelaporan, metode PVC-nya itu nanti pakai vaksin atau pakai reloading kan kita belum tidak tahu. Iya. Jadi termasuk ada sektor yang semuanya yang rahasia ini pasang kalau minuman terlalu. Sudah. Jadi kita akan sampaikan mungkin kita akan sampaikan cara kita juga ya. Harganya
Mesti saya Baik, untuk yang lain mungkin dari bidang pembangunan ini saya lihat ada Mbak Galuh Tiara sama Bu Endang. Mungkin ada pertanyaan, Ibu. Mbak Galuh atau Bu Endang? Mbak Ani, saya dikit Baik, Mbak Ani. silakan Pak Eh, Ardi. Mbak, nanti Mbak Galuh mungkin nanya nanti lah. Mbak Asmi, saya punya data-data, ini kan mau merencanakan, pasti tentunya ada data-data requirement yang diperlukan gitu kan. Ya, Pak. Kami punya data bor, mungkin ada sekitar 15 titik mungkin. 7 Ya. di jalan, ada beberapa sisanya di jembatan. Nanti minta Pak Bekti, apa namanya, kecukupan datanya tanya Pak Bekti ya, data apa yang diperlukan. Bor kami punya, sonder kami ada, saya lupa berapa titik sondernya. Kemudian CP kami ada, kami ambil CP, CH belum. Kemudian data apa lagi ya yang ada? Kalau ada kekurangan data, maksudnya kami mohon diinfo ya, data minimal yang diperlukan untuk merencanakan PPD. Kira-kira demikian, Pak. Baik, Pak Arta. Baik, Pak. Kemudian dari PPK Fisik, monggo Mbak Rayi. Ya, izin ini Bu mewakili Bapak. Bapak sedang ada ini agenda. Tadi kan disampaikan kalau tanahnya lanau semua, mungkin bisa PVD vakum atau bagaimana nggih? Saya juga kali pertama. Cuman kalau saya nggak salah baca, mungkin ada di lampiran surat usulan pendampingan tim kemarin itu borlok yang terbaca itu ada pasirnya. Kira-kira bagaimana nih Bu kalau kondisi nanti di lapangan ternyata lanau dan pasir ini eh, kuantitinya berbandingnya sama seperti itu. Kalau secara logika kan mungkin agak kesulitan ya kalau itu pasir, nah di vakum, nah itu mohon arahan gitu. Terima kasih, Baik. Pak. Kalau untuk di lapisan sebenarnya tidak terpaku di SNI begitu ya. Kan juga kita tahu bahwa tanah itu sangat heterogen, katakanlah ya juga bisa tercampur pasir. Tapi yang perlu diperhatikan adalah konten pasirnya dulu berapa persen. Jika memang konten pasirnya ya 10 sampai 20% itu eh, kami pengalaman tidak masalah dipasang vakum. Nah, yang menjadi masalah jika vakumnya ini sudah, pasirnya ini kontennya juga udah banyak, sekian persen, dan berada di kedalaman yang dalam seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya tetap bisa menggunakan vakum, hanya saja perlu sealing wall lagi. Hanya saja kita perlu menutupi pasir itu dengan lapisan kedap lagi. Nah, kalau geomembran tadi menggunakan long arm excavator, itu maksimal hanya di 4 meter masuk ke dalam tanahnya. Nah, bagaimana kalau pasirnya sudah di lapisan dalam-dalam? Kita buat slurry wall namanya. Jadi bentonite, dinding kedap dari bentonite seperti itu diinjekkan, dimasukkan ke dalam tanah sampai kira-kira menutupi pasirnya. Dan itu ada biayanya lagi, seperti itu, Bu. Jadi, Iya, maksud saya, eh, ya, Bu. halo. Iya, Iya, Mbak Rayi. betul. Betul, Bu. Maksud saya itu, soalnya tadi saya beberapa baca borlok itu, karakteristiknya itu dia lompat, lanau, pasir, lanau, bahkan di kedalaman 340 itu bacaannya itu terdapat pasir. Nah, cuman tadi kan metode yang Ibu sampaikan kan masih menjelaskan yang jika itu dominan di lanau ya, bagaimana kalau nantinya ternyata di Lingkar Lambung ini lanau dan pasirnya itu berbanding sama, mungkin 50-50 mendekati. Mungkin di situ Bu, karena kan satu nanti mungkin kalau kami yang di lapangan larinya ke metode dan dua mungkin nanti juga ke jatuhnya ke biaya mungkin seperti itu Bu, atau mungkin nanti kami bisa diberikan link mungkin dari PT-nya Ibu mungkin dulu pernah mengerjakan referensi proyek di mana yang penanganannya itu tidak hanya lanau, mungkin di situ ada pasir, mungkin seperti itu Bu yang
saya sampaikan dari tim fisik. Mungkin terima kasih. Iya, Bu. Jadi kalau pengalaman kami mengerjakan vakum ada pasirnya itu di Jalan Tol Trans Sumatera, Pematang Panggang Kayu Agung. Tapi itu pasirnya ya di lapisan atas-atas seperti itu, Bu. Jadi masih bisa dilindungi atau masih bisa digelari membran. Nah, tapi kalau masalahnya pasirnya sudah di kedalaman puluhan, itu ya kita harus mengendapkan lagi. Karena kalau ada pasir, vakum kita tidak bekerja. Percuma kita membangun sistem vakum kalau ada pasirnya. Karena pasir kan permeabilitasnya tinggi. Jadi dia bisa Iya, menarik air dari di sekitar area pekerjaan kita. Oleh karena itu kita perlu mengendapkan lagi si pasir itu dengan cara membuat sealing wall, bisa menggunakan selari seperti itu. Tapi untuk referensi menggunakan selari sih kami belum pernah, Bu. ya Bu, mungkin itu saja. Mungkin nantinya titip mungkin ke ada Bu Intan, terus ada Pak Artamana mungkin yang lebih ini kami mengikuti saja, tapi titip kalau memang nanti ini dominan pasir, mohon diberikan solusi yang terbaik. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, Bu. Terima kasih Mbak Rai. Ya Bu, Mbak Rai, sama-sama terima kasih. Bu. Dipelajari ya, nanti Mbak pelaksananya ini ya. Tapi di sana Iya Pak, pasirnya sedikit, Pak. Paling dikurang dari 5% di sana. Kalau gitu pasirnya nih Pak banyak ya. pasti bagus. Pasti bagus tanahnya kalau pasirnya banyak ya. Iya, siap Dipelajari dulu. Bapak. Terima Dan kasih. ini Iya, kami iya, undang biar nanti di lapangan pelaksanaannya Mbak mudah membayangkan gitu ya. iya, Begitu iya, kira-kira. siap Bapak. Terima kasih banyak. Udah, mungkin ada yang lain yang ditanyakan atau dari teman-teman di ruangan Mbak Mbak Rista mungkin mengenai TKDN Mbak Rista. Kalau TKDN Kalau gimana? TKDN Bu, kebetulan untuk produk bisnis kami saat ini kita memang sedang ada persiapan produksi di Manyar. Mungkin dalam bulan Februari atau Maret kita sudah mulai produksi di sini. Dan TKDN-nya estimasi sekitar 50%. Akhirnya seperti apa Mbak Rista? Ya, nanti itu kita arah saya kan ini terkait juga dengan proyek kami yang di Demak dan di mana atau di mana atau juga kan kita TKDN. Sebenarnya produk ini kita awalnya dari Malaysia, kalau kan dari Belanda Bu. Tapi kita mulai awal tahun ini kita akan produksi di Manyar, Gresik. Berarti sudah berproses. Ya. Rencana pelaksanaan. Kalau pelaksanaan, karena kan ini desainnya juga belum kemungkinan 7 bulanan lagi gitu ya Pak. Pasti ya. Sekitar segituan. Tahu sudah selesai kan ya Pak ya prosesnya. Kita sebetulnya proses juga paralel, kita siapkan produksinya dan kita berproses juga dengan TKDN. Tapi kalau untuk produk yang lain yang geostatiknya kita semua ada TKDN. Tapi di luar TKD ya, membran ada juga TKDN-nya. Tapi kalau dari pengalaman kami dari sistem semua bisa pekerjaan penanganan tanah lunak, loading PBD-nya ini kan kecil jadi. Tapi kalau secara total sistem sumbangsi TKD-nya Cuman soalnya ada dendanya wajib. Iya. Ya. Baik, kita juga sudah antisipasi Bu. Saya proyek kami yang lain sudah memintakan ini. Jadi kita memang harus segera men-TKD-kan produk kami. Ya, baik. Izin Pak Artamana, ada yang mau disampaikan lagi atau cukup Ada Pak? Mbak, banyak sebenarnya nantilah kalau ketemu Mas Andri saya banyak diskusi. Tapi begini Mas Andri, ini proyek ini harus selesai semester pertama 2024. Kita akan mulai sekitar bulan 4 kita targetkan sudah di awal bulan kelima lah kita targetkan sudah mulai bekerja begitu. Kemudian akhir bulan ini kami targetkan selesai desain begitu.
Nah, karena desain ini yang paling pertama kan, akhir bulan ini kami targetkan. Nanti mungkin kami akan banyak berkoordinasi juga ke Mas Andri dan kawan-kawan ya, Mbak Asmi juga ya. Kami mohon masukannya juga, termasuk referensi harga nanti. Covering letter nanti akan menyusul, kami mintakan Pak Mas Andri ya. Baik Pak. Gitu. Kami tunggu, Terima Pak. kasih banyak bantuannya ya. Ini untuk negara nusa dan bangsa ya. Ya, Oke, terima kasih. ya, makasih. Oke, baik Pak. Mbak Intan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, Mbak Intannya udah ini kayaknya. Atau Pak Yudi masih di lapangan ya Bu Rayi? Izin Bu Ani masih menemui ada ini terkait lantas ya MYC. Oke, baik, terima Ya, kasih. izin dulu Bu Ani. Oke, terima kasih. Pak Arta, ini Bu Ade sedang ke balai, tadi dipanggil ke balai. Ini bisa langsung saya tutup atau Silakan bagaimana? Mbak Ani. Silakan, terima kasih ya ke Mas Andri dan teman-teman ya, Mbak Asmi juga ya. Jangan kapok-kapok ngupload di YouTube ya. Saya belajar terus. Terima kasih. Mbak. Selalu, Pak. Pak Arta selalu belajar. Oke, baik. Kami sampaikan terima kasih kepada tim dari Geosystem, Pak Andri, Bu Asmi, teman-teman dari P2JN, kemudian Pak Bakti. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Bapak Ibu. Makasih Mbak Rayi, teman-teman dari pembangunan juga. Terima kasih Terima kasih Mas banyak Bu Andri, Ani, Mbak Asmi, Pak Mbak Ani, Artan, Mbak Ari, Bu Ade. Mbak Rai, Mbak Ari. Bapak Ibu. Izin live Bu ya. Ani, Wassalamualaikum, salam, izin live.